Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jalila Suryadi dengan NIM 09110803222042, kelas E, semester 4, Prodi Ilmu Pemerintahan, Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rapang. Di video kali ini saya akan menjelaskan tugas mata kuliah Pemerintahan Nasional yang membahas tentang pendekatan pelayanan publik dalam pemerintahan nasional. Baik, langsung saja kita ke slide selanjutnya. Baik, yang pertama pelayanan publik, yaitu kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atau barang, jasa, dan atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Adapun contohnya administrasi seperti perizinan, bukti kepemilikan tanah, sertifikat kompetensi, KTP, BPKB, dan lain-lain. Kedua, barang seperti telepon, listrik, air, dan lain-lain. Ketiga, jasa seperti pendidikan, kesehatan, transportasi, dan lain-lain. Dan terakhir, penegakan hukum. Adapun good corporate governance yaitu akuntabilitas, kemandirian, partisipasi, transparansi, pertanggungjawaban atau kepatuhan, kewajaran, dan yang terakhir inklusif dan adil. Selanjutnya, menurut Mark Turner dan David Hulme tahun 1997, negara yang mengalami pertumbuhan yang pesat dan sustainable seperti Korea Selatan, Taiwan, Singapura, Thailand, dan Malaysia memiliki organisasi sektor publik yang efektif, mentransformasi organisasi pemerintahnya menjadi organisasi yang berorientasi pelayanan. Kemudian di sini ada tuntutan pelayanan publik, yaitu faster atau lebih cepat, smarter atau lebih pintar, cheaper atau lebih murah, easier atau lebih mudah, dan better atau lebih baik. Adapun permasalahan dalam pelayanan yang sering terjadi yaitu belum standar pelayanan yang jelas dalam melayani masyarakat atau pengguna layanan sehingga mengakibatkan proses layanan berbelit-belit, tidak transparan, dan penyelenggara layanan kurang responsif dalam merespon kebutuhan dan keinginan masyarakat atau pengguna layanan. Sarana dan prasarana untuk kaum rentan dan penyandang disabilitas belum memiliki di unit-unit kerja. Selanjutnya, strategi pelaksanaan transformasi penyelenggaraan pelayanan publik. Yang pertama, proses bisnis, yaitu melakukan penyederhanaan proses bisnis dan standar operasional prosedur pelayanan dengan memanfaatkan TIK. Kedua, publikasi, yaitu menggunakan media informasi untuk penyampaian standar pelayanan melalui media publikasi. Yang ketiga, konsultasi atau aduan online, yaitu membuka media komunikasi online sebagai wadah konsultasi maupun pengaduan. Yang keempat, kualitas output, yaitu memastikan kualitas output dari produk layanan baik online maupun offline tetap sesuai standar yang ditetapkan. Dan yang terakhir, protokol kesehatan, yaitu memperhatikan protokol kesehatan yang ditetapkan Menteri Kesehatan. Kemudian, kesiapan pemerintah dalam transformasi pelayanan publik. Yang pertama, pelayanan di kementerian atau lembaga difokuskan pada strategi pelayanan secara daring atau non-tatap muka. Yang kedua, pelayanan-pelayanan yang bersifat krusial atau urgent dan tidak dapat dilakukan secara daring, maka diperlukan pelayanan secara langsung. Yang ketiga, ada juga yang mengkombinasikan layanan secara daring dan tatap muka langsung. Adapun lesson learned, transformasi digital dalam pelayanan publik, yaitu yang pertama, perubahan perilaku dan budaya pemerintah. Kedua, pelayanan tatap muka bertransformasi menjadi layanan online. Yang ketiga, efisiensi anggaran pemerintah. Yang keempat, sinergitas dan kolaborasi semua sektor. Dan yang terakhir, inovasi. Kemudian, teknologi dan inovasi untuk pelayanan publik.
yaitu tuntutan masyarakat akan pelayanan berkualitas semakin banyak dan bervariasi. Kedua, namun pemerintah dihadapkan pada sumber daya yang semakin terbatas. Ketiga, pemanfaatan teknologi diperlukan untuk pelayanan publik yang cepat, murah, dan sederhana. Dan terakhir, kemajuan teknologi internet dan semakin masifnya penggunaan media sosial menciptakan big data yang dapat diolah untuk percepatan pelayanan publik melalui berbagai inovasi yang dilakukan. Adapun perkembangan pelayanan publik kementerian yang ada pada gambar tersebut. Selanjutnya, yang terakhir, instrumen digital untuk mewujudkan pelayanan dan kesejahteraan seperti gambar tersebut. Berikut penjelasannya. Perlu inovasi untuk membangun konsistensi dan pengembangan berkelanjutan, melakukan percepatan dengan pemanfaatan big data, Internet of Things atau IoT, Artificial Intelligence atau AI, dan yang terakhir, dampak lebih luas, cepat, akurat, dan lebih efisien untuk pelayanan dan kesejahteraan. Sekian dari saya, itulah sedikit penjelasan mengenai materi yang membahas tentang pendekatan pelayanan publik dalam pemerintahan nasional. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.